Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan saya di Hadisan Channel. Oke ya, teman-teman, kita di sini akan berkolaborasi antara Hadisan Channel dengan channel MGMP Matematika MTS Provinsi Jawa Timur, di mana untuk membahas soal tryout TKA yang pertama. Jadi seperti apa soal-soalnya, saya kira teman-teman sudah tahu semua ya, karena kemarin teman-teman sudah melakukan tryout atau melakukan simulasi. Oke, seperti apa pembahasannya? Yuk langsung kita simak baik-baik. Kita mulai dari nomor 1. 0,7 kuadrat dikurangi 2,5 kuadrat ditambah akar 2,56 sama dengan titik-titik A, B, C, atau D. Oke ya, ini caranya sangat sederhana sekali. Kita hanya memanfaatkan teori dari kuadrat. Ingat, kuadrat itu adalah perkalian bilangan yang sama. Oke, 0,7 kuadrat kita tuliskan ulang ya, dikurangi 2,5 kuadrat ditambah akar dari 2,56 ya. 0,7 kuadrat adalah 0,7 dikali 0,7 atau 0,49 dikurangi 2,5 kuadrat adalah berapa? 6,25 ya, ditambah akar dari 2,56 itu adalah 1,6. Setelah itu ya kita selesaikan. Ya, bagaimana caranya? Ya tinggal dikurangi atau ditambah, karena ini sesuai dengan urutannya. Itu kan urutan yang pertama dari operasi aljabar. Itu yang pertama adalah akar kurung ya, kurung. Yang kedua akar pangkat, yang ketiga kali bagi, yang keempat jumlah dan kurang ya. Jadi urutannya ini kita sesuaikan. Oke, langsung saja. Yuk kita selesaikan. 0,49 dikurangi 6,25 ditambah 1,6 ya. Ini kalau kita kurangi itu hasilnya minus 4,16. Jadi jawabannya yang B ya, minus 4,16. Oke, silakan nanti disimak baik-baik. Jika ada permasalahan bisa ditanyakan di grup atau langsung komen di bawah. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Seorang relawan mengendarai mobil dari Jakarta menuju daerah banjir, yaitu Aceh Tamiang. Relawan tersebut melihat Google Map sebelum berangkat menuju Aceh Tamiang. Rute yang melewati jalan tol dan mencakup kapal feri ini bisa ditempuh dalam waktu sekitar 40 jam dan skala pada saat zoom normal yaitu 1/200 km. Dalam perjalanannya, relawan tersebut dapat menempuh jarak 15 km dalam 20 menit. Berikut Google Map yang diakses oleh relawan tersebut. Peta tersebut menunjukkan jarak sebenarnya dari Jakarta ke Aceh Tamiang. Maka jarak pada peta antara Jakarta ke Aceh Tamiang yaitu, di sini kita bisa melihat dari mana, yaitu dari skala ya. Skalanya itu 1/200 km. Saya tulisi skala sama dengan 1/200 km. Artinya apa?
Artinya setiap 1 cm pada peta itu sebanding dengan 200 km pada jarak sebenarnya. Oke, padahal di situ ada keterangan jarak sebenarnya. Saya blok warna ungu ya. Jarak sebenarnya dari Jakarta ke Aceh Tamiang adalah 1992 km. Sehingga yang ditanyakan apa? Jarak peta. Ingat, kalau kita lihat segitiganya ya. Masih ingat apa belum ini? Ya, semoga ingat. Jadi skala di sini S, yang atas JP, yang bawah JS. Karena kita mencari jarak pada peta, maka yang dicari adalah JP. JP sama dengan S dikali JS. S-nya adalah 1/200, JS-nya adalah 1992. Ya, tinggal dibagi aja. Ini berarti 1992 dibagi 200. Ya. 1992 dibagi 200 adalah 9, berapa? 9,96. Satuannya senti. Kenapa satuannya senti? Karena skalanya yang bawah sudah bersatuan kilometer, ini senti ya, di sini juga kilo, sehingga satuannya, nah ini bersisa satuan sentimeter. Jadi jawabannya adalah B. Mudah bukan? Mudah ya, nggak ada yang susah. Oke, kita lanjut untuk soal yang ketiga. Sebuah konveksi mendapatkan suatu pesanan baju seragam dari TK Dharma Wanita yang disepakati akan selesai selama 2 bulan 12 hari ya. Jadi dengan pekerja sebanyak 24 orang. Berarti ini bisa kita tuliskan ada waktu terus ada pekerja. Ya, ada waktu, ada pekerja. Kita lihat baik-baik. Waktunya 2 bulan 12 hari. Padahal 1 bulannya 30 hari. Berarti waktunya 60 tambah 12 yaitu 72 hari. 72 hari dengan pekerja sebanyak 24 orang. Oke. Setelah dikerjakan selama 30 hari, nah ini berarti kita kasih keterangan ya. Jadi ini awal atau target. Nah, terus dikerjakan selama 30 hari. Berarti ini pengerjaan 1, katakanlah saya tarik P1, 30 hari. Ternyata pekerjanya kan berarti 24 orang kan? Ya, kita kurangi dulu. Set. Berarti sisa porsi pekerjaannya di sini 42 hari dengan 24 orang ya. Padahal ada 6 hari libur atau dihentikan. Ini 6 hari dihentikan. Berarti selama dihentikan itu tidak ada pekerja sama sekali ya. Jadi yang harusnya sisa harinya 42 karena dikurangi 6 hari, berarti di sini sisa akhir, sisa yang kedua itu hanya berapa? 42 dikurangi 6 sama dengan 36 hari. Nah, kira-kira
banyak pekerjanya di sini berapa, misalkan X ya. Kalau kita lihat ternyata semakin sedikit hari pekerjanya harus semakin bertambah, karena agar pekerjaan selesai lebih cepat, selesai sesuai target. Otomatis ini berlaku perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai ya. Perbandingan berbalik nilai, sehingga bisa kita tuliskan 42/36. Harusnya kan 24 per X ya, tapi ini dibalik, X per 24. Kita main coret-coret boleh, atau kalikan silang juga boleh ya. Kalau kita kalikan silang, 36 kali 20 dikali X sama dengan 42 dikali 24, atau X sama dengan 42 dikali 24 dibagi 36. Kita sederhanakan ya, kita main coret-coret aja. Dicoret 6, dicoret 7, dicoret 4, dicoret 1 ya. 7 kali 4 adalah 28, sehingga jawabannya ini kita membutuhkan 28 orang. Yang ditanyakan apa? Tambahan, menambah pekerja. Berarti tambahan adalah ya, tambahan pekerja, berarti tinggal ngurangi aja ya. 28 kurangi 24 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, nanti bisa dicek lagi teman-teman jawabannya yang sudah dikirimkan kemarin ya. Oke, untuk soal yang ketiga tidak ada masalah. Kita lanjut untuk soal yang keempat ya. Andika adalah divisi parkir di sebuah pusat perbelanjaan. Dikarenakan terdapat galat atau error pada mesin identifikasi kendaraan, sehingga tidak dapat mengidentifikasi jenis kendaraan motor atau mobil. Hanya dapat mengidentifikasi banyaknya kendaraan yang parkir. Diketahui hari ini banyak kendaraan yang parkir adalah 88 kendaraan yang terdiri dari motor dan mobil. Biaya parkir untuk motor dan mobil berturut-turut Rp2.000 dan Rp5.000. Jumlah pemasukan dari parkir hari ini Rp281.000. Banyak mobil yang parkir adalah. Jadi di soal ini kita memanfaatkan yang namanya aljabar. Secara umum namanya adalah persamaan linier dua variabel, di mana variabel yang pertama itu adalah kendaraan motor, variabel yang kedua itu adalah mobil ya. Oke, kita misalkan untuk yang motor itu X, ini X, ini Y, sehingga kita dapatkan bahwasanya X plus Y sama dengan 88. Terus yang kedua, biaya parkir untuk motor 2.000 ya. Berarti 2.000 X ditambah mobil 5.000, 5.000 Y sama dengan 281.000. Dari sini ya, kita dapat menyederhanakan. Untuk yang di bawah, semua ruas kita bagi 1000, sehingga menjadi 2X ditambah 5Y sama dengan 281 ya. Inilah yang kita substitusi atau kita eliminasi. Jadi kita lihat ya,
Yang pertama ada X plus Y sama dengan 88. Yang kedua ada 2X plus 5Y sama dengan 281. Karena nanti yang ditanyakan mobil, maka yang habis harusnya motor ya. Yang variabel koefisiennya sama itu harusnya motor. Sehingga dari sini dapat kita tuliskan ulang ya. X plus Y sama dengan 88, 2X plus 5Y sama dengan 281. Nah, kita tulis untuk yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1 ya. Sehingga menjadi 2X plus 2Y sama dengan 176. Yang bawah 2X plus 5Y sama dengan 281. Kita kurangi karena variabel dan koefisiennya 2X itu sudah sama. Kita kurangi, 2Y dikurangi 5Y adalah minus 3Y sama dengan ya, berapa itu? 281 dengan 176 itu 105 ya, berarti minus 105. Y sama dengan min 105 dibagi minus 3, Y sama dengan 35. Jadi banyaknya mobil itu adalah 35. Oke, silakan dicermati soal-soalnya ya. Kalau sudah, bisa kita lanjutkan. Untuk soal yang kelima ini sangat mudah karena kita hanya menggunakan teori sifat distributif perkalian ya. 3A plus 4 ditambah 2 kali A min B ya. Tinggal dikalikan satu-satu aja. Oke, 3 dikali A adalah 3A, plus 3 kali 4 adalah 12, plus 2A, 2 kali min B adalah min 2B. 2-nya ketinggalan. Bentar. Setelah itu kita kelompokkan yang sama-sama mengandung variabel A, kita jumlahkan ya. 3 ditambah 2 adalah 5A, min 2B plus 12. Jadi jawabannya 5A min 2B plus 12, yaitu opsi B. Oke, kalau kita lihat dari soal pertama itu rata-rata jawabannya B, tetapi yang muncul di peserta itu soal dan jawaban opsinya itu benar-benar acak ya. Oke, selanjutnya berikut merupakan diagram panah dari suatu relasi. Tentukan relasi yang merupakan fungsi injektif. Nah, seperti apa injektif? Ya, fungsi injektif itu terjadi jika domainnya habis, tetapi kodomainnya itu bersisa. Jadi jawabannya hanya yang A. Kenapa bukan B, bukan C, dan yang lain-lain? Karena kalau yang B di situ ada percabangan pada Andi, ya itu tidak boleh. Jadi untuk domain itu tidak boleh bercabang. Kalau domainnya bercabang itu namanya hanya relasi, bukan fungsi, ya teman-teman, ingat itu ya. Untuk yang C itu ada sisa, miliknya Cinta itu bersisa. Kalau yang D ini karena ada percabangan pada matematika, ini namanya surjektif ya. Jadi jangan sampai keliru antara injektif dengan surjektif. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 7. Bakteri E. coli dapat membelah diri menjadi 2 sel yang identik.
detik. Pembelahan diri ini memerlukan waktu 20 menit. Seorang peneliti mencatat bahwa banyak bakteri pada pukul 07.50 sebanyak 500 bakteri. Jadi total bakteri pada pukul 10.30. Jadi kita cari dulu di sini ada berapa selisihnya ya. Otomatis tinggal kita kurangi aja ya. 10 waktunya tadi 10.30 dikurangi 07.50 ya. Masih bisa kan mengurangi jam? Ya, harusnya bisa ya. Jadi ingat 1 jam itu 60 menit. Sehingga ini kalau kita tuliskan boleh ditulis ya. Soal ini boleh ditulis 09 titik, nah 60-nya ke sini. 30 ditambah 60 ya, karena 1 jamnya dari jam 10 kita kurangi ya. Kenapa? Untuk agar dapat dikurangi ke 50. 30 sama 60 itu 90, dikurangi 50 adalah 40. Di sini 2, berarti 2 jam 40 menit. 2 jam 40 menit. Kalau kita tuliskan 2 jam itu 120 ditambah 40 sama dengan 160. Padahal di situ ada waktu pembelahan 20 menit. Jadi pembelahannya sebanyak berapa? Nah, sebanyak 160 dibagi 20 sama dengan 8 kali. Nah, 8 kali sudah ketemu. Sehingga dari sini teman-teman bisa menggunakan langsungan. Langsungan itu dalam artian apa? Kita hanya memainkan logika ya. Jadi untuk pembelahan ini awal mula-mula bakterinya ada 500. Tak tulis pembelahan 1 ya, B1. Ini ingat pembelahan bakteri menjadi 2 sel yang identik. Maka B1 itu 500 kali 2 sama dengan 1000. B2 berarti 1000 kali 2 atau 2000. B3 2000 kali 2 atau 4000. P4 berarti 8000 ya, langsungan aja ya. P5 16000. P6 32000. P7 64000. P8 adalah 128.000. Jadi jawabannya adalah 128. Ya, saya kira sangat mudah ini untuk soal nomor 7. Yuk silakan dicermati. Kalau ada pertanyaan silakan klik di kolom komentar. Kita lanjutkan untuk soal nomor 8. Jadi untuk bagian pertama ini nanti soalnya hanya 10. Terus untuk bagian yang kedua nanti juga 10 soal. Untuk bagian yang ketiga juga 10 soal. Kenapa kita bagi menjadi 3? Agar videonya tidak terlalu panjang durasinya ya. Kalau terlalu panjang nanti ketika proses render video akan sangat lama. Yuk selanjutnya yang nomor 8. Seorang kurir pengantar donat menggunakan motor dengan kotak penyimpanan yang hanya mampu menampung beban 15 kilo atau 15.000. Berarti dia maksimumnya 15.000. Silakan dicek. Di antara pilihan A, B, C, D yang maksimum 15.000 yang mana? Yang A salah ya.
Yang C salah juga. Yang D, nah ini ada kemungkinan benar, ada juga kemungkinan salah. Tetapi porsi kemungkinan benarnya kecil. Karena apa? Karena ini ada keterangan beban maksimumnya 15 kilo. Kalau yang D ini kurang dari 15 kilo. Ini bisa kita anulir salah ya, sehingga nggak usah dikerjakan lagi, pasti jawabannya B. Tetapi untuk lebih biar kalian lebih mantep ya, coba kita tes ya, kita kerjakan. Jika berat kotak kosong adalah 500 gram dan setiap box memiliki berat 400 gram. Ingat, 500 gram itu adalah berat kosong, otomatis ketika ada isinya dia pasti akan bertambah. Jadi jawabannya 400 dari boxnya donat pasti ditambah dengan 500 ya, karena ada berat kosong. Terus beban maksimum 15 kilo, berarti ini kurang dari 15.000. Jadi benar bahwasanya jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Sebuah kurir mencatat jumlah paket yang diantar setiap jamnya membentuk barisan berhingga sebagai berikut. Jika pengiriman tersebut hanya dilakukan selama 6 jam saja, maka jumlah paket yang diantar pada jam ke-6. Nah, ini kan sudah ada ya polanya 7, 11, 15, 19. Nah, kita lihat polanya ini bagaimana. Oh, ternyata ini bertambah 4. Ini juga bertambah 4. Ini juga bertambah 4. Otomatis di sini pasti bertambah 4, yaitu 19 ditambah 4 adalah 23 ya, 23. Terus nah setelah itu dia akan bertambah 4 lagi, yaitu 23 tambah 4 adalah 27. Oke, ini soal terakhir yaitu nomor 10. Soalnya terkait dengan hubungannya dengan sudut berbalurus dan sudut di dalam segitiga. Nah, seperti ini gampang ya penyelesaiannya. Coba dilihat, ini adalah sudut berpelurus. Berarti ingat, sudut berpelurus itu jumlahnya 180. Berarti kalau di sini 115, di sini adalah 180 dikurangi 115. Atau berapa? 65 derajat. Kita tulisi 65 derajat. Setelah itu kita manfaatkan segitiga. Jumlah sudut di dalam segitiga adalah jumlah sudut di dalam segitiga itu sama dengan 180 derajat. Padahal sudut yang diketahui 65 derajat, 55 derajat, A plus 15 derajat sama dengan 180 derajat. Ya, kita jumlah semuanya. 65 sama 55 120 sama 15 135. Berarti ini A ditambah 135 derajat sama dengan apa? 180 derajat. Ya, dari sini A-nya ketemu, 180 derajat dikurangi 135 derajat atau 45 derajat ya. Ya, nanti silakan dicermati, semoga kalian lebih teliti. Nanti jika ada kekeliruan silakan klik kolom komentar, akan kita cross check ulang. Oke, demikianlah untuk pembahasan tryout
yang pertama bagian 1 atau part 1 ya. Untuk lebih jelasnya ketika part 2 nanti akan kita share juga di YouTube MGMP maupun YouTube Hadisan Channel. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.